Salam jumpa kembali dengan kami dalam acara Bincang Santai Sanius 1. Dalam kesempatan ini kami akan bincang-bincang tentang hal yang penting. Kira-kira apa Bu Pendi ya? Penting? Salah satunya tentang gigi. Oh, gigi. Boleh diberi judul? Judul kita, tema kita pada Bincang Santai Sanius 1 kali ini adalah Gigiku Sehat, Senyumku Cemerlang. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber. Ya, narasumber kita hari ini Ibu dan Bapak. Yes. Kebetulan sebagai ahli gigi atau dokter gigi dan sekaligus sebagai orang tua. Nah, jadi spesial ya Patris kali ini. Narasumber kita kali ini selain narasumber mereka juga orang tua murid di sekolah kita. Nah, Patris, apa sih yang kira-kira kita lihat dari kesehatan gigi anak-anak kita nih? Saya punya pengalaman Bu Penny. Oh iya, Patris pernah sakit kecil gigi aja ya? Oh kecil. Pengalaman sedikit ya. Suatu ketika, ini nyata ya. Suatu ketika ada anak kelas 1 itu nangis. Kenapa nangis? Kenapa? Ternyata giginya itu copot. Copot, giginya copot, nangis. Lalu ditanya sama ibu gurunya, kenapa nangis? Gigi saya copot. Jadi ternyata Bu Penny, dia mengira kalau giginya copot itu nggak tumbuh lagi. Oh, kehilangan kehilangan giginya. Gigi seperti itu. Nah, lalu? Jadi kita akan bahas lebih banyak nanti tentang seputar gigi sama ahlinya gitu. Nah, betul. Sebelum kita ngobrol jauh nih sama dokter-dokter gigi kita nih, Bapak dan Ibu, kalau tadi pengalaman Patris itu ketemu sama murid kelas 1 yang kehilangan giginya ya, takut. Tapi mungkin Patris kita juga di masa kecil pernah nih ada cerita-cerita masa lalu nih pasti ya. Kalau gigi copot dilempar ke atas. Itu kalau gigi bawah. Oh gitu, Patris juga tahu ya. Kalau gigi atas dibuangnya ke bawah. Oh, itu kenapa bisa berbalik begitu Patris? Takutnya gingsul katanya. Baru dengar saya. Baik, apakah rumor atau mitos itu benar-benar terjadi atau tidak? Yuk kita akan tanyakan kepada pakarnya nih. Kita akan berkenalan dulu nih dengan salah satu orang tua murid kita. Sebagai narasumber kita ingin tahu siapa beliau begitu. Betul sekali. Kita akan berkenalan dari Mama Dias dulu. Silahkan. Ya, halo semuanya. Salam kenal ya. Saya mamanya Dias. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dahulu ya. Nama saya Dr. Gigi Diah Nindita Carolina. Spesialisasi saya adalah periodontia. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar. Jadi sebenarnya saya guru tapi untuk mahasiswa juga. Luar biasa. Di Departemen Periodontia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Iya, betul. Ya, terima kasih ya sudah diundang nih ya. Kita berbagi saja ya nanti ya Bu ya. Ya. Mungkin saya juga perlu belajar nih. Jangan-jangan gigi saya juga ada sesuatu, Patris. Mungkin. Dan satu lagi nih, kita ditemani juga oleh salah satu dokter gigi juga. Cuman bedangnya beda ya. Coba Bapak silakan perkenalkan. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya. Selamat bertemu. Nama saya Setiawan Bonifasius, dokter gigi. Kebetulan saya spesialisasi saya lebih ke gigi tiruan. Sehari-hari saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran di Departemen Prostodontia. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Jadi dua-duanya ini dosen ternyata ya. Iya benar ya. Saya juga baru ngeliat tadi. Oh berarti sama-sama dokter ya, dokter gigi. Tapi beda Patris. Kalau Mama Dias itu menyelamatkan gigi. Kalau papahnya beda lagi. Mengganti. Jadi kalau udah nggak bisa dibenarkan gigi, boleh ke papanya. Kita ganti sama yang baru. Begitu. Patris, dari tema kita nih, kita coba lagi ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah gigiku sehat, bukan gigiku ya. Gigiku sehat, senyumku cemerlang. Yuk kita sama-sama coba ya, Bapak Ibu di rumah supaya kita lebih bersemangat.
di siang hari ini. Gigiku sehat, senyumku Senyumku cemerlang. Nah, kalau udah cemerlang nih pastikan happy ya Bapak dan Ibu, baik yang di rumah ataupun yang sekarang sedang berkendara ataupun sekarang yang sedang duduk santai nih. Kita Bu akan Penny, iya. kalau ngomongin gigi kok saya kurang sering mendengar lagi lagu lama itu yang suka dinyanyikan setiap bangun tidur. Bangun tidurku Ku terus mandi. tidak lupa Jangan-jangan menggosok. anak-anak kita sekarang itu memang nggak Menggosok gigi. Mungkin ya, kalau bangun itu langsung ke sekolah. Kalau dari situ bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok Menggosok gigi. gigi. Nah, dari situ lagu tersebut mengingatkan kita agar kita setelah bangun tidur jangan lupa untuk menggosok Menggosok gigi. gigi. Itu penting, Patris, untuk Padahal tidak kesehatan hanya bangun gigi. tidur ya dok ya. Iya, Harus benar. sebelum tidur juga harus. Iya, justru yang paling penting itu adalah pada saat kita sebelum tidur, ya. Oh gitu. Iya. Karena pada saat kita tidur itu kan produksi ludahnya berkurang ya. Oh, gitu. Sementara itu menjaga kebersihan rongga mulut kita. Jadi harus benar-benar bersih supaya si bakteri enggak bersarang di situ lama-lama begitu. Iya, betul sekali Patris. Patris sudah gosok gigi tadi malam? Sudah. Oh, pintar. Baik, Perlu mungkin dicontoh. Masih banyak pertanyaan yang kita simpan. Oke. Yang pertama apa misalnya? Nah, dokter, sebenarnya kita tuh pengen tahu gigi yang sehat itu seperti apa ya? Gigi yang sehat ya. Tadi kan temanya Gigiku gigiku sehat, senyumku cemerlang. Tentunya kalau giginya sehat, orang akan bisa tersenyum dengan lebar kan. Nah, Kalau itu giginya tidak sehat kan nggak berani ya untuk Iya. tersenyum dengan lebar. Nah, apa sih kenapa kita bisa tersenyum dengan lebar? Karena kita bisa memamerkan kan gigi kita yang putih ya. Iya. Jadi kalau gigi yang sehat itu secara keseluruhan itu kita lihat warnanya. Warnanya biasanya dia seperti putih gading ya dan bersih. Jadi bukan putih terus ada kotoran sisa yang menempel di situ, tapi putih gading dan bersih. Bisa juga kadang dia berwarna sedikit kekuningan karena berasal dari lapisan email pelindung giginya. Jadi kadang ada yang berpikir kenapa ya kok gigi saya tidak bisa putih Ya, sekali ya, betul. agak kuning karena memang warna dari lapisan pelindung gigi atau email itu bisa berwarna sedikit kekuningan. Tetapi yang penting adalah dia bersih. Iya, Jadi betul. warna itu biasanya beberapa faktor ya mempengaruhi apakah dia ras ya, suku itu juga bisa berpengaruh terhadap Berpengaruh. warna gigi Warna ya. gigi. Ya. Betul nih dokter. Kadang murid-murid saya juga di sekolah ini ada UKGS, Ya. unit kesehatan gigi sekolah. Sekarang sudah mulai berjalan lagi ya pemeriksaan, lalu sikat gigi. Lalu ketika mereka udah sikat gigi, setelah pulang dari UKGS, baru kemarin sih, ada salah satu murid saya bilang, "Bu, aku udah sikat gigi, tapi masih kuning." Berarti itu ya salah satu penyebabnya ya, karena tidak semua gigi itu berwarna putih. Kalau Iya. dokter Bobby, Boni. dokter Boni Iya. pasti lebih tahu nih kalau gigi tiruan ya, gigi palsu gitu kan, warnanya itu kan putih atau yang sekarang tuh glowing Iya. gitu ya. Mungkin anak-anak tuh melihat itu, "Bu, ini udah sikat gigi, Bu, tapi masih kuning, Bu," sambil diperlihatkan gitu ya. Ya nggak apa-apa, Nak, gitu kan. Terus mungkin mereka berpikir, "Kok nggak putih, Bu, ya kayak itu, Bu, kayak artis Korea." Emang seputih apa? Oh, ternyata memang pengaruh gitu ya, Dokter Boni. Iya, itu pengaruh sekali sih. Dan satu lagi juga yang berpengaruh adalah biasanya makin bertambah usia, Oh, iya. karena makin pematangan giginya itu makin berwarna seperti kayak kuning gading. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Kadang malah kalau di departemen saya, di spesialisasi saya, kadang memang ada beberapa pasien yang dia pengen lebih putih. Iya, betul. Biasanya ada pakai pelapis seperti artis-artis, memang kelihatan putih kalau mereka memang menginginkan ya. Tapi sebenarnya selama yang penting bukan masalah putih atau enggaknya, tapi giginya sehat, bersih, itu yang utama. Iya, betul ya. Kuat, sehat, bersih, tidak ada noda-noda misalnya mau jadi karies atau lubang gigi, Iya. atau mungkin sisa-sisa makanan atau pewarnaan, itu sudah jauh lebih bagus sebenarnya ya.
Jadi bukan berarti harus putih, sebenarnya Iya. tidak. Betul. Kira-kira demikian. Nah, Jadi Betul, yang betul. penting tadi Menarik, udah ini disebut menarik sebetulnya. Kayaknya itu saya ingin tahu yang itu, yang dokter tadi sebutin. Gigi yang karies itu yang kayak apa gitu kan? Seringkali gigi kita nggak karies tahu gitu ya. betul. Kalau misalnya anak-anak kita ke UKGS itu, kemudian gini Patris, ini ya dokternya sama asistennya gitu, ibu tolong ini dibagikan gitu. Kok banyak sekali? Kalau dulu sebelum pandemi ya, bapak dan ibu, anak-anak itu cuma 1 atau 2 yang dapat surat rujukan harus ke dokter gitu. Iya. Setelah pandemi, Iya. semua anak saya dapat. Terus saya baca karies, apa sih karies? Ya, baik, apa Penny, ya itu karies? mungkin Nah, akan apa itu dijelaskan oleh karies? Sama pakarnya pakar ini kita nih. tentang Karies itu apa? silakan gitu. nanti siapa? Ibu dulu atau Bapak dulu boleh. Iya. Kita akan bicara Kami tentang persilakan. karies. Iya. Ya, kalau tadi dilihat ya, udah jelas kalau gigi sehat kan pasti warnanya putih gading ya. Iya. Nah, kalau sudah dapat surat cinta nih ya dari UKGS ya kan, surat cinta dari UKGS untuk orang tua nih. Iya. Orang tua juga deg-degan, aduh saya dapat surat cinta apa ini dari UKGS ya. Iya. Bagusnya di Santo Yusuf SD Santo Yusuf Cikutra ini ada UKGS-nya ya. Betul. Jadi istilahnya pencegahan untuk gigi karies yang lebih lanjut itu bisa kita cegah ya. Iya. Itu mungkin keunggulannya ya Pak ya. Iya, Untuk betul. SD Santo Yusuf Cikutra juga ada usaha kesehatan gigi sekolahnya untuk pencegahannya ya. Jadi orang tua akan waspada kalau dia sudah dapat surat cinta, Surat cinta. istilahnya ya. Tapi walaupun itu sekarang tinggi sesudah pandemi, tapi kita lihat dulu. Kalau gigi yang sehat tadi warnanya putih, gading dan bersih ya. Bersih dalam arti bagaimana bisa melihat gigi bersih ya. Sementara gigi putih Iya. sama. Kalau istilahnya kalau di dalam dunia kedokteran gigi plak itu kan penyebab untuk lubang gigi juga ya. Nah, itu bagaimana membedakannya? Ada pewarnanya ya. Nah, kebetulan ini di Santo Yusuf ada usaha pencegahan ya. Biasanya sudah diperkenalkan nanti anak-anak itu Iya. ya, cara sikat giginya ya, kita tanya aja nanti sama anak-anak ya. Iya, Sudah betul. tahu belum mereka bagaimana mengetes bersih atau Mungkin tidaknya. setelah pandemi juga lupa gimana sih sikat gigi yang benar ya, Iya, kok jadi ada benar. karies. Iya, betul. Jadi Begitu. kalau gigi sudah tadi putih gading, kemudian ada noda warna hitam atau coklat ya, kita mulai dari coklat dan hitam, kemudian saat disikat gigi dia nggak hilang ya, atau mungkin nembus berbayang ya, bayang ke dalam gigi tersebut, itu kita harus waspada. Apakah ada nih karies gigi ya? Soalnya kadang noda itu bisa 2 Bu Penny, apakah dia bakal karies gigi atau dia yang disebut dengan noda gigi yang nantinya menyebabkan karang gigi ya. Jadi 2 Beda-beda permasalahan. istilahnya dokter ya. Benar. Ada Ini karies, menarik ini. ada karang gigi, Iya. ada radang. Iya, Ya. gusi ya. Radang gusi, oh bukan radang gigi ya, radang Iya, gusi. radang gusi. Jadi jaringan kalau gigi Di kan antara jaringan 3 itu keras. mana dokter yang paling Bahaya. ya Sama-sama? karies ya? Paling tinggi ya saya sebutkannya ya. Paling tinggi. Paling tinggi kalau sedunia nih ya, WHO itu menyebutkan kalau kejadian gigi karies itu 500 juta sedunia. Wow. Itu mengenai pada gigi sulung atau gigi Oh, anak. gigi anak ya. Iya. Pantas anak saya semua kariesnya. Karena sedunia Itu terbukti, raya juga Bapak dan banyak Ibu, ya. sedunia raya. Jadi Bapak dan Iya. Ibu jangan khawatir kalau dapat surat cinta, sedunia raya juga kayaknya dapat kalau Iya, diperiksa. Benar. Itu Iya. sedunia raya. Nah, di Indonesia tahun 2013 itu dilakukan survei itu, Pak. Riskesdas, riset kesehatan dasar. Saya ikut terjun tuh di situ waktu itu. Pertama kalinya Indonesia mengadakan riset kesehatan dasar menyeluruh tuh. Semua dites tentang gigi. Ternyata 53,2% penduduk Indonesia itu karies. Karies. Setengahnya lebih Nah, kalau penduduk sudah gitu, Indonesia. dokter, Semua kalau karies. sudah ya. gitu diapain? Pencegahannya Nah, mungkin ya. itu dia. Kayaknya kita harus lihat nih pencegahannya seperti apa dan lebih mendalam tentang karies supaya kita bisa mengatasi nih, Bapak dan Ibu. Jangan takut, karies itu seperti apa, bagaimana penanganannya, kita akan pelajari lebih dalam lagi ya. Iya, silakan dokter. Ya, mungkin penyebabnya dulu mungkin ya. Baik, Ya. kita akan lihat penyebabnya dulu. Penyebab. Sebenarnya karies itu Ya, apa? Oke, ya. silakan. Penyebabnya itu sebenarnya bakteri ya.
Bakteri kan di rongga mulut itu tuh ada ratusan mungkin ya bakteri. Tapi ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak jahat baik, ya. sifatnya. Nah, si bakteri ini bisa ada kalau ada apa? Ada kotoran yang menempel di situ tuh. Jadi istilahnya ada kasurnya lah buat si bakteri ini. Kalau tidak ada kotoran, bakteri Terutama bakteri. nggak betah, Pak. Udah dia. Bukan karena makanan panas atau Dingin. Bukan kalau orang Palembang itu katanya karena sering makan cuka atau minum cuka atau giginya rusak. Nah, makan cuka sebetulnya bisa membuat struktur giginya yang terganggu. Oh, Jadi iya. istilahnya tadinya halus ya, cuka kan mengkorosif tuh, ya kan? Jadi kasar, makanan gampang tuh nempel di situ karena kasar. Kalau halus kan Penyebab dia juga ya. iya, kebawa air ludah, dia akan membersihkan sendiri begitu. Jadi bakteri ini bisa tumbuh karena ada plak. Kalau plaknya hilang ya nggak akan bisa tumbuh. Makanya itu tadi yang di awal Iya. tadi harus rajin gosok. Gosok gigi. Benar, itu Gigi, kuncinya betul sebetulnya sekali. ya. Kunci. Tapi ada juga Bu, di luar itu ya, misalnya saya sudah gosok gigi, tapi kok masih berlubang. anaknya gampang sekali berlubang. Ada kecenderungan kita sebut dengan rampan karies ya. Jadi memang ada faktor di luar plak yang menyebabkan ini individu ini mudah nih untuk terkena karies ya. Mungkin kadar salivanya yang terlalu asam ya dan sebagainya. Itu mungkin ya faktor penyebab utamanya bakteri dalam plak ya. Pasti. Kemudian mungkin Dokter Boni bisa menambahkan? Ya, kalau tadi Bapak mengatakan kalau orang Palembang suka minum cuka dan sebagainya, asam-asam tuh. memang kebetulan situasi atau rongga mulut yang asam itu menjadi favorit buat bakteri. Nah, ya betul. Jadi kalau yang benernya nih ya mungkin kalau di iklan-iklan supaya gampang memudahkan, kalau bakterinya itu kayak gigitin gigi, ada tuh gitu ya, kalau di anak-anak. video kartun-kartun gigitin, ya itu supaya untuk memudahkan dipahami. Tapi sebenarnya adalah yang menyebabkan itu adalah produk asam, produk yang dihasilkan oleh bakteri itu yang membuat si struktur giginya jadi rusak. Nah, kalau yang masih awal-awal, mungkin kita bisa pakai bahan-bahan kimia atau mungkin bahan-bahan untuk mencegah supaya dia lebih tidak rusak lebih lanjut, misalnya dengan fluoridasi dan sebagainya, itu bisa ya. Tapi kalau memang sudah jadi lubang, betul, karies itu kan lubang gigi ya, sudah dalam, apalagi sampai bikin sakit, mau nggak mau ya perlu perawatan lebih lanjut. Iya, Bahkan pada beberapa kasus tidak bisa hanya sekedar ditambal, karena mungkin malah sebelum diambil kita bisa lakukan gini. Kalau dia sudah sampai bikin sakit, artinya bakterinya sudah invasi sampai ke dalam giginya. Dari situ kita coba untuk sterilkan lagi. Kalau tadi ada bakteri di situ, kita bersihkan, kita buat steril lagi. Mungkin tidak perlu sampai dicabut. Teknologi perkembangan ilmu sekarang, bahkan kalau dulu mungkin ropos sedikit, sakit, minum obat kemudian cabut. Sekarang mungkin kita kerusakan yang cukup parah pun masih bisa kita obatin. Sehingga cabut itu adalah pilihan terakhir. Iya. Jadi kalau masih memungkinkan, perjuangkan habis-habisan. Ibaratnya seperti jadi itu. masih bisa diselamatkan benar. dengan teknologi sekarang Iya, ya. betul. Perkembangannya sudah sampai sedemikian Jangan main jauh. cabut ya. Ya, soalnya gitu bapak saya juga dulu udah sakit cabut gitu kan ya. Aduh, Iya kan? sayang tuh. cabut gitu kan ya. Jadi saya tuh kalau mau dokter gigi, takut dicabut. Seenak-enaknya gigi palsu tidak akan seenak gigi asli. Ya. Itu yang mungkin harus. Ya, jadi harus menjaga pemberian Iya, benar. Tuhan ya, mungkin ya. Selama bisa Ya. dijaga dan diperbaiki, Iya, betul. dirawat, pasti selamat ya Iya. giginya ya. Iya. Masih selamat saya. Mungkin saya bisa berikan gambaran-gambarnya mungkin ya, kelihatan nggak ya? Iya. Ya, supaya kelihatan nih ya, Iya. maksudnya ya. Ini saya ada beberapa gambar nih ya, yang Boleh. tadi Dokter Gigi Boni sampaikan nih ya. Nih ya, karies gigi ini kan tadi saya sebutkan itu, nih karies. ya. Perjalanan Jadi karies. perjalanan karies nih. Jadi si karies itu prosesnya bagaimana ya?
Jadi di sini kalau kelihatan ini yang tadi disebutkan gigi sehat tuh ya. Iya, betul. Gigi sehat dia putih, gading, bersih ya. Ada indikatornya ya, penandanya yang kita sebut dengan warna merah-merah. Biasanya anak-anak kalau di UKGS dikasih dulu disclosing solution. Disclosing, ya, betul, merah-merah. Ya. Gitu ya. Jadi si warna disclosing itu mewarnai kalau ada plak, si warna merah itu terserap di dalam plak. Jadi kemudian anak-anak disuruh sikat gigi. Selama merah-merahnya masih ada berarti gosok giginya belum Iya, bersih, iya, betul, sikat betul. giginya belum bersih. Betul. Ulang lagi sampai Sampai merah merahnya terus hilang, ya. iya. Ya, nah itu yang kita sebut kondisinya bersih. Kemudian kalau misalnya dia sudah ada karies seperti ini, sudah ada lubang giginya ya. Sudah ada lubang giginya di sini ya. Nah, di sini kelihatan bahwa tadi yang tadinya utuh, kemudian dia ada lubang giginya ya. Kemudian kalau misalnya lubang gigi tersebut, kan kita tahu struktur gigi itu ada email yang tadi ya, yang mewarnai gigi. Betul. Kemudian di bawahnya ada dentinnya ya, ada dentinnya di sini. Kemudian di sini ada dentinnya. Kemudian di sini ada pulpa. Pulpa itu sarafnya. Jadi kenapa kalau sudah berlubang dia bisa sakit karena kadang sarafnya terbuka ya. Seperti kita luka Yang kalau menyebabkan luka sakit gigi itu. nyut kayak gitu ya. Nah, kalau dia dibiarkan terus nanti lama-lama ada sampai ke akarnya. Daerah akarnya nih ada membentuk nanah ya, pus ya. Nah, itu kalau sudah itu sakit, Pak, Ibu, itu sudah nyut. Jadi orang mau tersenyum juga nggak akan bisa ya. Ya. Tetangga ribut dikit ya. Oh, sudah itu. Aduh, tolong diam begitu ya. Nah, Benar-benar. kalau kalau masih seperti ini, kita masih bisa lakukan penambalan ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai di saluran akarnya, kita harus melakukan perawatan saluran akar ya. Nih, yang tadi dijelaskan ya. Yang tadi gitu ya. dijelaskan. Saluran akar. Ini. Nah, jadi perawatan saluran akar itu semua dibuka, kemudian disterilkan yang tadi Dokter Boni bilang ya, ada jarum dimasukkan ya. Memang teknologi canggih sekarang, tapi biayanya juga canggih. Oh iya, benar. Jadi kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati ya? Oke, ya keren. itu. Kalau bisa mencegah, Kalau kenapa bisa harus mencegah, mengobati? kenapa harus mengobati? Yes, betul ya? betul Sebelum sekali. dia Ya. mati dicegah. Dicegah Iya, dulu benar. begitu. Kan kalau sudah seperti ini, satu biayanya mahal ya. Iya. Kemudian sakit, pernah mengalami sakit Iya, ya. betul. Kan kalau sakit kita tidak bisa beraktivitas ya, pasti Benar, ya. benar. Jadi kalau di anak-anak pasti dia akan sulit untuk konsentrasi juga belajarnya, ya kan? Nah, itu yang harus jangan sampai juga kalau ini sudah tidak bisa diselamatkan dicabut. Iya. Nanti Sayang kalau sekali. dicabut sayang. Wah, ya. sayang Bisa sekali. makan yang Iya. enak-enak. Mau sebagus-bagusnya gigi palsu ya, Iya. mau dia import, mau dibikin glowing, Wah, glowing ya, udah. tetap masih Tetap yang terbaik gigi asli. Gigi ya, asli pemberian ya, Tuhan yang betul, paling betul, harus kita syukuri. Mungkin itu ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Keren, Ya. keren. Iya, Nah, betul. kalau tadi ada faktor bakteri ya, salah satunya. Kemudian tadi ya perilaku menyikat gigi atau menjaga kebersihan mulut yang tidak baik ya. Mungkin menyikat gigi minimal tuh harus 2 kali sehari ya. Minimal itu ya, pagi sesudah kita sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi malam sebelum tidur udah sikat gigi langsung tidur ya, jangan malam sebelum tidur saya ngemil lagi terus tidur gitu. Itu enak loh sebenarnya. Jadi harus Biar nyenyak pokoknya. ya, pokoknya sesudah sikat gigi langsung bawa tidur ya. Iya. Jadi besok paginya baru sudah kita sarapan kita menyikat gigi. Karena kalau kita biarkan lebih dari 8 jam ya gigi kita dalam keadaan kotor, itu si bakteri sudah bahagia sekali Berkembang, ya. Jadi bakteri perilaku menyikat gigi, kemudian ada faktor lain yang tadi ludah ya. Karena ludah itu sebetulnya salah satu mekanisme pertahanan tubuh alami ya. Dengan ada ludah maka pembersihan kotoran dan bakteri untuk memproduksi asam itu dicegah ya. Tapi kalau misalnya anak-anak atau bapak ibu kurang minum, nah produksi ludahnya akan berkurang. Itu salah satu yang membuat si bakteri senang juga ya. Senang berkembang Jadi di situ. minum air putih itu juga kita perlu untuk mempertahankan produksi ludah kita tetap baik.
Kemudian satu lagi sebetulnya ada bentuk gigi ya. Iya. Bentuk dan anatomi gigi. Jadi kalau gigi depan tuh kan bentuk dan ukurannya lebih lekukannya berkurang ya. Sementara kalau gigi geraham ya, nih ya, kalau kita lihat gigi depan. Nah, ini nih ada gambarnya ya. Ya. Kalau gigi depan itu kan ini, jadi dia bentuknya seperti lurus saja Iya, ya. betul. Skop. Lekukannya Iya. sedikit. Skop, iya. Jadi kalau dia terbersihkan dengan ludah, dia akan gampang terbersihkan. Tapi kalau gigi geraham nih lihat lekukannya banyak. Iya, banyak Jadi gelombangnya. si kotoran bersarang itu lebih mudah. Banyak Jadi, jebakannya banyak di situ. jebakannya. Iya. Jadi Banyak biasanya tempat ini ya, sembunyi. gigi belakang itu kecenderungan Mudah karies ya. terkena karies. Betul, Ya, betul, gitu betul. ya. Sementara gigi belakang untuk mengunyah. Kalau kita makan nggak ada gigi belakang nggak enak ya. Nggak enak, iya. Kalau berlubang satu udah repot nih. Iya, Makan sebelah benar. sini, makan Iya. ke sebelah sini. Iya, makanya Gitu. kembali lagi mencegah lebih baik Daripada ya. mengunyah. Kemudian tadi gigi, kemudian perilaku, menggosok gigi, kemudian saliva ya. Kemudian juga ada faktor misalnya makanan ya. Yang tadi kalau Bu Penny bilang, wah sesudah pandemi ini kok anak-anak saya Malah jadi berlubang. surat cintanya dapat banyak berubah ya, karena kan loh. pandemi kan orang makan di situ ya. Iya. Kemudian makannya yang lengket-lengket, yang manis Nah, ya, itu. seperti itu udah itu makanan yang jadi mudah menempel di gigi, Iya. tidak mudah terbersihkan. Begitu mungkin ya. Betul, betul, Jadi betul. itu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa karies bisa terjadi Bisa ya. terjadi, Ya. betul sekali. Nah, dokter, tadi kita sudah bahas tentang apa itu karies, lalu penyebabnya ya, pencegahannya. Nah, kita sekarang punya narasumber lain. Nah, mereka punya pengalaman nih tentang tumbuhnya gigi-gigi. Kalau anak-anak tuh gigi susu ya, Ya, anak-anak benar. tuh gigi susu ya. Iya. Nah, tapi mereka juga Baru punya ganti ya? pengalaman, baru mau Belum lama ganti. ganti lah ya. Belum lama ganti. Berat umur kelas 2 kelas 3 ya, mereka udah mulai 12, tanggal ganti ke yang baru. Namun mereka juga punya pengalaman nih ketika mereka masa-masa anak-anak tuh masa kecil itu, kemudian bagaimana sih giginya, apa sudah bertahan, apa ada karies juga. Kita akan tahu nih dari anak-anak kita. akan Kita panggil siapa nih? panggil. Mau yang ganteng dulu? Atau mau dua-duanya? Boleh. Ya, dua-duanya boleh yuk. Sini deket ibu boleh loh. Sini satu. Sini yuk, deket ibu sini nak. Nah, coba perkenalkan dulu. Namanya siapa nak? Boleh dibuka dulu maskernya yuk, biar kelihatan cantik dan ganteng ya. Asik. Dari siapa dulu? Oh, Nick dulu deh, boleh Nick. Kesana tapi lihatnya nak. Lihat. Halo, namanya siapa? Nik. Nama saya Nicholas William Baraja. Panggilannya itu Nick. Oke, halo Nick, apa kabar? Sehat? Udah makan? Oh udah. Siapa ini satu lagi yuk? Perkenalkan, nama saya Elizabeth Liliana Orinda Janes, bisa dipanggil Orin. Orin sama Nick, betul. Kelas berapa nak? Kelas 6. Oh kelas 6. Oh temennya Dias. Iya, temennya Dias ya. Temennya Dias ya. Baik. Orin sama Nick nih punya pengalaman apa tentang gigi? Boleh ceritain. tentang Boleh ya. gigi. Jangan takut. Tenang Misalnya aja. apakah pernah Tapi Kak Orin kayaknya senyumnya bagus tuh Iya, coba. ya. Ini Dia dokter kelihatan bisa sehat kelihatan. itu. Coba lihat I. Oh betul, Nah, rapi. rapi, Rapi ya. Pernah ya? itu dokter biasanya yang gerahamnya yang sakit ya. Iya, biasanya geraham karena lebih rentan ya. Lebih rentan Karena ya. tadi yang Banyak bentuknya itu lubang banyak dan- lekukan-lekukannya. Pernah sakit gigi. Sakitnya cuma sedikit. Oh sedikit. Coba pengalamannya. cerita. Pengen tahu nih Bu Penny nih. Nick itu pernah sakit gigi sedikit. Sedikit gimana sih? Nggak terlalu sakit sampai tadi dokter bilang sampai akar. Oh iya. Oh. Jangan ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai akar ya. Sakitnya yang mana Nick? Gigi mana? Di bawah Bawah setelah Itu kenapa pengalamannya waktu itu sakit itu karena apa? karena waktu itu juga pernah kalau gigi atas jatuh ini. Oh, iya ya. Iya. Jatuh ya. Itu patah nak ya yang depannya ya. Lalu Lalu
bukan karena bakteri dok ya kalau Ya, Bukan, ya, itu trauma Kita aja. sebutkan Kebentuk. Trauma kecelakaan gigi. atau trauma Trauma, gigi iya. ya. Kalau gigi bawah karena bakteri kotor. Kadang-kadang males gosok gigi udah. oh gitu. Betul. Langsung tidur. Langsung tidur. Jadi nggak boleh malas. Gosok gigi. Kalau udah mau tidur tinggal tidur aja ya, lupa gosok gigi ya. Matanya udah ini ya. Capek gitu pengen tidur gitu ya. Terus ada lagi sakit gigi yang lain? Pas udah cabut gigi itu Pernah dicabut. pernah, Tapi tapi tumbuh lagi. enggak sama dokter ya. Sama mama? Oh, gigi susu. Gigi susu. Oh, gigi susu ya? Iya, Iya. iya betul. Aku nggak pernah ke dokter, jadi aku goyangin aja giginya nggak sampai 4 hari kira-kira. Pasti kalau udah cabut, aku ceritain ke keluarga. Habis itu Dapat hadiah nggak? Giginya lepas dari mama papa. tapi waktu itu juga pernah pas giginya nggak tahu aku kurang kerjaan malah giginya yang udah copot dibersihin. Disikat. Iya. Terus lalu disimpan. Kalau disimpan. Iya. Oh, masih ada? Iya. Oh iya. Oh, ada berapa gigi yang disimpan nih? Itu nanti kalau sama mahasiswa kedokteran gigi dipakai itu. Untuk mereka Diteliti, belajar ngebor. Iya, praktikum. Iya, untuk praktikumnya Nanti seperti saya itu. berikan ya. Bisa dikomersilkan ya. Gitu. Ada berapa nih? Ada yang dibersihin cuma 1, sama habis dibersihin aku cek gigi aku rusak atau enggak. Kalau rusak berarti udah rusak gigi, waktu itu males. Oh gitu. Tapi masih ada gigi yang udah tanggal itu kau simpan? Oh udah hilang semua. Oke, terima kasih loh pengalamannya nih. Sini sekarang gantian Orin coba Kalau Orin giginya coba cerita apa? giginya tadi udah bagus loh, kata dokter, kata mamanya dia sudah bagus nih giginya. Gimana sih gigi itu bisa bagus? Kalau di sini kayaknya orang nggak percaya banget kalau bagus banget, soalnya Nggak percaya diri kalau bagus banget. Kenapa? malam juga suka tiba-tiba malas gosok gigi aja karena suka tiba-tiba langsung tidur aja. Oh sama ya pengalamannya. kalau misalkan habis ngerjain tugas terus langsung tiba-tiba suka ketiduran, jadi suka lupa gosok gigi kalau sebelum tidur itu. Terus kalau misalkan gigi pernah sakit juga karena waktu itu tuh di gigi belakang yang ini yang Geraham. itu pernah bolong kalau nggak salah, terus akhirnya lama-kelamaan jadi sakit, terus bilang ke mama, akhirnya ke dokter gigi terus ditambal. Pas ditambal itu sebenarnya nggak terlalu sakit, tapi habis itu kayak agak ngilu-ngilu sedikit, jadi terus pas lama-kelamaan udah ditambal itu jadi udah nggak sakit lagi. Oh gitu. Pernah pengalaman ditambal ya? Pernah. Ini masih bolong dong di sini. Kalau sini nggak tahu. Oh udah. Itu Giginya semua gigi susu apa gigi tetap yang ditambal waktu itu umur berapa? Kelas berapa? Susu. Oh, kalau gigi susu ya, Susu akan puji lepas. syukur masih ganti ya. Nah, yang gigi kalau nggak salah ini juga mungkin udah copot tapi kayaknya logam tapi nggak tahu juga, pokoknya ke dokter gigi terus ditambal gitu. Oh, kalau seusia mereka itu dok, Ya. apakah giginya semua udah dewasa? Tergantung. Jadi biasanya gigi yang paling awal tumbuh itu adalah gigi geraham, ya. Geraham itu ya. biasanya dia paling awal tumbuh ya. Nah itu biasanya dia kemungkinan untuk terkena lubang giginya kan lebih besar. Itu yang biasanya harus kita jaga, jangan sampai dia tanggal atau Iya. dicabut. Kemudian yang faktor lain yang tadi gigi trauma itu yang kadang saya agak sedih ya. Khawatir ya? Karena apa? Kayak umur berapa sekarang Nik? 11 ya. Nanti Om Boni ya, nggak apa-apa ya disebutnya ya. Om Boni biar Apa keren Om gitu Boni? ya. Itu akan menjelaskan kan kalau sudah jatuh tuh ya harusnya kan ditambal ya. Tapi kalau karena trauma itu biasanya ditambalnya itu harus bagus, jadi seperti menggantikan gigi, seperti gigi palsu. Nah, sementara umur untuk dilakukan gigi palsu tidak bisa, ada syaratnya umurnya. Oh gitu. Umur Iya. minimumnya. Benar, nanti Iya. dijelaskan ya. Oh, Mungkin ya. silakan dok. Iya, jadi pada beberapa kasus kita tidak bisa kalau misalnya apalagi
jatuh misalnya terus kemudian sampai lepas, seusia Nick atau Orin ini kan masih masa pertumbuhan ya. Betul. Nanti biasanya rahang masih terus berkembang, rongga sarafnya juga masih besar. Jadi kita agak kesulitan melakukan perawatan-perawatan yang lebih bagus, lebih detail lagi karena hambatan-hambatan itu. Jadi kadang kita melakukan perawatannya yang paling tidak sementara dulu sampai nanti usianya betul-betul sudah pertumbuhan selesai, itu baru kita istilahnya dibuat yang definitif, yang benar-benar paten, yang permanen gitu. Jadi biasanya kalaupun misalnya saya pernah ada pasien yang usia remaja waktu itu SMP, dia sore-sore naik sepeda jatuh, terus kemudian harus lepas, kita tidak bisa buat yang sistemnya permanen. Jadi akhirnya yang buka pasang. Memang relatif tidak nyaman dibandingkan yang permanen, tapi karena mengingat usianya masih muda, kita nggak bisa dibikin yang fix, yang permanen. Itu beberapa halangan kalau misalnya ya itu tadi ya, namanya kecelakaan ya mau bagaimana lagi? Kira-kira demikian. Mungkin kalau selain kecelakaan juga jangan sampai karies itu giginya dicabut. Ya betul. Ya, iya. Pernah dicabut? Iya. Iya, iya. Karena kan gigi susu itu kan ada masa bertahannya ya. Dia akan diganti dengan gigi tetap ya. Sementara kalau dia sebelum gigi tetapnya tumbuh dia sudah dicabut atau tanggal, si gigi tetap nggak ada Pemandunya. Jadi si gigi ini kan dia bisa tumbuh itu karena ada pemandunya ya. Gigi Nggak ada susu di itu situ ya. Iya, jadi Walaupun gigi susu kalau ya. akarnya si gigi tetap ini dia akan menggerus akar si gigi susu, lama-lama goyang kan. Nah, kalau Nick tadi simpen giginya, pasti kalau gigi susu nggak ada akarnya. Ya akarnya Ya, biasanya kalau dia sudah lepas sendiri, hancur karena ketabrak sama gigi, Sondel. iya, Iya, gigi tetapnya. kesondel Tapi gitu. kalau si ini udah dicabut, saya mau tumbuh kemana ya? Ya, dia nggak ada ininya, dia tetap di situ. Akhirnya rahang menyempit, jadilah gingsul. Nah, akhirnya dia tumbuhnya di luar atau di dalam kemana-mana lengkungnya. bertumpuk karena Itu. tempatnya tidak cukup. Jadi kalau gigi karies kemudian kita biarkan sampai dicabut atau tanggal, itu banyak faktor. Satu, dia mengganggu perkembangan rahang anak, pasti ya. Jangan mendahului sebelum Iya, betul. Jadi intinya walaupun dia gigi susu ini berguna loh karena dia memandu gigi tetap itu tumbuh begitu. Jadi memang yang di atas tuh sudah memberikan skenarionya begitu Iya, indah. sudah Ya. sempurna. Ya. nanti tumbuh di tempat yang Sudah Semestinya, disediakan. iya, yang Begitu. semestinya. Kalau tidak ada yang memandunya, saya harus tumbuh kemana? Saya mau Iya, ke sini iya. deh, mau ke sini. Iya. Jadi menjawab mitos tadi ya Pak, Iya. kalau misalnya tidak dilempar ke atas atau ke bawah, Nanti gingsul gitu ya. mematahkan tuh mematahkan. mitos tadi Patri. Betul sekali. Jadi itu. Nah, anak-anak nih semoga anak-anak bisa merawat nih ya giginya meskipun berarti kayak yang tadi Nick itu kan accident ya. Ya. Ya, Tapi itu berarti kalau yang gigi palsu itu ditambah lagi yang itu kalau nggak bisa ya? kalau untuk Nick rasanya masih bisa Masih bisa ditambah ditambah. karena dia Gitu kecil ya. kecil sih. Ya, Iya jadi sih. tapi kan Iya. maksudnya Segitiga gitu. jadi kelihatan kalau senyum gitu kok nggak rata Iya. giginya gitu. Oh, ya. jadi diratain Masih bisa, aja. masih Tapi bisa. kalau itu sampai setengah, Bu Penny, Waduh, itu repot itu harus tuh. disarung. Nah, disarung Iya. tuh harus dirawat saraf dulu. Nah, Sementara itu. usianya masih muda, masih waduh lebih. Jadi nih kalau mau jatuh pertahankan mukanya gitu. Jadi kalau jatuh gini nih. Atau pakai yang pelindung itu ya, petinju. Oh iya. Makanya Biar petinju aman. kan ada pelindungnya ya Pak. Iya, Kalau karena dia kalau sampai udah ini ketonjok, repot sih. bahaya Iya, begitu. Ada Betul. Jadi Nick itu masih peredamnya. bisa, Bisa tuh kok, diperbaiki. Nah, nanti masih Tapi tetap bisa. ganteng Kan kok ya ya, dokter Iya, ya. masih Masih keren kok masih Nick. keren. Jadi nanti bisa Makasih, ditambah boleh cerita ya. ya. Betul. Tapi boleh mengingatkan ke temennya kalau mau main tolong ya yang hati-hati. Iya. Hati-hati gigi sama kepala, daerah kepala terutama. Gak ada gantinya kalau udah gigi dewasa ya? Ya, Iya, benar. betul, sudah Ganti nggak ada gigi ganti. Dokter palsu. Boni yang bisa menggantinya. Tapi kalau gigi palsu biasa yang pakai kan opa-opa ya, masa Iya. anak-anak Opa, pakai oma. opa ya. Terus Dan- mama-mama juga nggak bekelin itu tadi ya, beli. Ya. Dan satu lagi, dari seluruh anggota bagian tubuh kita kalau luka, lecet atau apa, asal bersih, diemin dia sembuh.
Kalau Iya. gigi nggak bisa loh. Oh iya betul ya. Gigi nggak bisa, jadi itu loh repotnya. Akhirnya harus ke dokter gigi. Harus Sakitnya ya? sakitnya. Akhirnya jadi perlu Dengar tetangga biaya. sedikit Nah, udah itu. tersinggung, sensitif. Orang ya. sakit gigi nggak ada yang nengokin loh. Padahal sakit sekali ya. Kemana mau besuk? Oh, besok orang nggak sakit Mau gigi besok nggak sakit ada. gigi, berisik aja mereka Iya. udah sakit. Bawain makanan lo nggak bisa. Nggak bisa dimakan. Mau izin kerja nggak bisa karena sakit gigi. Iya. Nggak Sakit gigi. dikasih. Jadi mematahkan lagunya Maggie Z ya lebih baik sakit hati daripada Sakit gigi. Oh, jangan mau. Sakit Repot hati loh. jangan Pak Mamanya. Repot loh. Sakit hati juga jangan. Repot. Jadi Iya, terpatahkan dia dua kalau buang ke atas atau ke bawah nanti gingsul itu sudah Itu sudah dipatahkan. dipatahkan ya. Betul sekali. Seru banget ya Pak Tris Ya, makasih ya. bincang-bincang Kalian kita berdua siang ini. udah, Hadir di bincang-bincang. memeriahkan obrolan kita ini. Iya, betul. Iya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Dokter Dia sebagai orang tua murid ya, Mama Dia sih kita ngomongnya nggak apa-apa ya, Iya, iya. sama Boni. Dokter Boni, Papa Iya. Dia. Masih ada Iya, apa terima ini yang kasih. Mau dibahas, mau ditanyakan Di lagi? lain kesempatan kita pasti undang mereka juga tentang macem-macem sakit gigi sih yang kita alami. Macam-macam persoalan gigi. Persoalan gigi nih, karena ternyata kita udah Tadi punya ada pakarnya. Ada karies. Ada Yang kita karyanya bahas sudah ini nih ya. kali ini, berarti Kan next pasti bisa ada ke radang gusi, radang ya gusi. itu juga bahaya ya. bahaya ya. Karang gigi Karang ya gigi. itu. Yang juga satu bahaya. lagi yang sering selain karies gigi itu apa? Kalau saya yang alami pasien tuh giginya utuh, nggak ada karies, nggak ada lubang, tapi Tiba-tiba goyang. Kenapa ya itu? Ya itu yang nah disebut itu dengan nanti. radang gusi. radang gitu. gusi. Nah itu dunia saya Bu Penny. Oke. Beliau Nanti yang lebih- kita akan Dan menyelami tidak sakit loh Pak dunia itu. gigi. Oh iya ya. nggak ngerasa sakit loh. Iya. Saya ada pengalaman yang cukup saya sendiri heran. Pasien itu bilang, kok bisa habis gimana Pak? Ada yang memang dicabut, ada yang saya bangun tidur tahu-tahu gigi Udah saya. lepas sendiri. Oh lepas. Dan dia nggak ngerasa sakit. Nggak ada tanda-tandanya tiba-tiba Ada. copot aja ya. Iya. Nah, itu yang mungkin alarmnya nggak bunyi istilahnya. Kalau sakit gigi, alarmnya Ada bunyi. ya, Oke, kita harus benerin. Warning gitu. Iya. Nggak ada warning tiba-tiba nggak Nah, ada. itu masalah beliau spesialisasinya Nah, ke situ. Berarti next time Silent lebih seru killer nih. ya kita Iya. sebutnya silent killer karena Oh, dia silent killer. tidak sakit tapi Sering tiba-tiba sekali itu, sering. hilang. Tiba-tiba hilang. Iya. Nah, Patris, jadi PR kita banyak nih untuk next ketemu lagi nih Ya, bersama makanya para tadi pakar. yang saya sampaikan adalah penting karena di bagian tubuh memang semua penting, tapi setidaknya kita hari ini telah bahas tentang seputar Gigi, betul. gigi yang karies tadi yang kita bahas. Betul. Kata kunci yang saya dapatkan nih dari pertemuan kita kali ini adalah mencegah itu lebih baik daripada Daripada mengobati. mengobati. Betul. Iya. Kalau memang masih bisa dicegah, kenapa harus diobati Iya, ya? iya. Betul Betul. sekali. Terus jangan mudah Nih, bilang ke dokter gigi, cabut aja dokter. Iya. Waduh, jangan. jangan mudah dicabut. Kalau bisa diobati, dirawat, Dirawat. lebih baik Iya. ya. Meskipun saya tukang bikin gigi palsu, jangan deh. Sebagus-bagusnya gigi palsu, gigi tiruan, nggak akan seenak gigi asli. Nah, tidak akan Betulan. seenak gigi asli. Betul Iya, sekali ya. Jadi Betul. mensyukuri pemberian Tuhan. Iya, betul Iya, sekali. benar. Kita hari ini belajar banyak banget ya Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Kali ini di Bincang Santai Sanyu 1 kita bicara tentang karies gigi. Next time kita akan bicara lagi tentang kesehatan-kesehatan gigi-gigi yang lain nih. Apa aja kita akan gali lagi, kita dalami lagi. Gak apa-apa ya, kita Tidak apa-apa. datang lagi nih Mama Dias, Papa Dias. Dengan senang hati. Terima Dengan senang kasih hati. sebelumnya. Episode berikutnya. Episode Dengan senang berikutnya. hati. Baik, kita akan tutup kegiatan kita Baik. siang ini, Patris. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya Terima kasih semua. sudah hadir menyimak Semoga ngobrol. berguna bagi Kita semua. Bapak Ibu, bagi putra putri Bapak Ibu juga untuk selalu waspada atau merawat tentang Gigi. Kita akan sebut ya, atau kita akan sebutkan tema kita pada pada siang hari ini dengan bersama-sama ya. Gigiku sehat, senyumku cemerlang. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Gigiku sehat, senyumku cemerlang. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima
Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, Bapak, Makasih, Ibu.